Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita udah selesai membuat halaman templating layout. Jadi template seperti ini. Selanjutnya di bagian video kali ini saya akan membahas terkait icon pada sidebar ini nggak mau tampil. Kemudian kita buat juga aktif menu pada sidebar. Jadi nanti ini di bagian dashboard harusnya ada aktifnya. Jadi kalau kita buka templatenya bagian admin yang ini kalau saya tuliskan aktif di bagian kelasnya ini, saya refresh, dia akan seperti ini. Tapi kalau kita buat seperti ini nanti dia tidak akan bersifat dinamis atau otomatis. Jadi ini masih manual. Oke, pertama kita buat dulu ikonnya. Ikonnya ini nggak tampil. Nah, untuk solusi seperti ini, kita buka bagian config, folder config, dan config PHP. Kemudian pada bagian base URL, ini kita butuh codingan ya, yang mana codingannya itu berfungsi biar mengarahkan ke ikonnya ini. Oke, langsung aja. Untuk codingannya kalian bisa buka ini pip asset output file di bagian sini. Kemudian kalian cari base URL txt ini. Nah ini kalian copy semuanya. Kalian copy. Kemudian kalian paste pada bagian sini. Atau kalian bisa mengunjungi GitHub saya, GitHub FNM ini. Kemudian kalian buka project yang e-commerce atau media pembelajaran V2 ini yang pakai CI. Kemudian buka application, kemudian config, kemudian config lagi, kemudian nah ini pada line 26 sampai 28 ini kalian copy, terus taruh bagian sini, kita ganti. Kemudian kalau kita refresh yang ini, oke, kita ambil ya sekalian. Ini untuk indeks PHP nya di config PHP ini kalian hapus saja. Ini terkait ini ya, terkait jadi DJI itu kadang kalau kita buka halaman kadang kayak gini. Ini kan projectnya kasir 2, kemudian indeks titik PHP, tanda tanya, terus nama controllernya apa. Nah kayak gini. Nah biar indeks PHP nya nanti ini hilang, nah ini kalian hapus pada bagian config PHP nya ini, pada bagian sini, cukup dikosongin aja. Oke, selanjutnya ini dashboard, pelanggan, pengguna, penjualan. Kemudian kita buka sidebarnya, bagian template PHP, template view nya ini. Kemudian kalian masuk ke ini, ke sidebar, dashboard, kemudian pelanggan ini saya kasih ikonnya grup, pengguna user, kemudian penjualan. Sedikit informasi bahwasanya ikonnya ini kalian ambil dari source-nya. Ini kan BX, berarti kalian carinya BX icon. Nah ini, terus kalian cari mau pakai icon yang mana. Jadi tergantung ya, tergantung kalian pakai templatenya apa. Di sini untuk Snit dia pakainya BX icon, box icon. Ada yang pakai juga Favi icon dan lain-lain. Intinya konsepnya sama. Oke, ini saya refresh. Penjualan saya mau pakai yang mana ya? Misalkan yang pakai ini aja, chart. Oke. Terus satu lagi lupa, yaitu menu produk. Produknya saya taruh di bawahnya dashboard. Terus penjualannya tak taruh di bawahnya penjualan ya. Nah ini tadi produk,
produk ikonnya pakai icon yang misalkan apa yang kelihatan bagus, store kali ya, store ALT, saya pakai yang ini, store ALT. Saya refresh. Oke, ini kemudian sekalian di bagian linknya ini, link ke halaman sidebarnya ini kalian ganti juga sesuai dengan controllernya. Jadi satu controller nanti satu menu. Nah, untuk dashboard ini nanti untuk controllernya pakai controller home. Berarti ini base URL, kemudian home seperti ini. Bisa kalian copy. Ini home, kemudian ini berarti nanti controllernya produk, kecil ya hurufnya, walaupun di sini controllernya diawali huruf besar. Kemudian ini penjualan, atau langsung aja tak copy semuanya sini, Ctrl D kemudian paste. Ini berarti penjualan, kemudian ini pelanggan, kemudian ini pengguna. Oke, tadi aktifnya saya hapus ya, ini ya aktifnya menu bagian dashboard. Oke, ada apa ini, ada yang salah, kita cek dulu. Sepertinya oh ini kurang penutup seperti ini. Kita refresh. Oke, kemudian kita masuk ke bagian cara membuat aktif menu. Jadi kalau kita buka templatenya si Snit, ini aset, kemudian ini, nah ini kan dashboard, dia ke sini. Kalau saya klik di cards, ini ke sini. Nah, kita buat ini secara dinamis. Oke, pertama masuk ke masih pada bagian template ini. Di atasnya UL ini kalian buat codingan. Intinya codingan PHP-nya ini, PHP, kemudian S halaman. Kemudian ini tuliskan sintak dari CI, this, kemudian URI, kemudian segment, kemudian ini 1. Nah, ini kalau kita echo atau vardam, sama ya kurang lebih fungsinya, untuk melihat hasil dari isi dari halaman. Kita pakai vardam aja, vardam, kemudian S halaman, kita refresh. Oke, ini ada string home, jadi isi dari halaman itu adalah home. Ini kan string 4 karakter, kemudian home, isinya itu home. Nah, home ini adalah nama dari controllernya ini. Berarti ketika dia di controller home, maka dia mengunjungi dashboard. Jadi kita buat logika seperti ini. Jadi ketika dia akan menuliskan aktif pada bagian sini, maaf, yang bagian kelas ini ya, ini kelas ini aktif kalau dia di halaman home ini. Jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi if, sintak PHP dulu, nutup, if jika S halaman sama dengan 2 kali, itu adalah home. Jadi home ini adalah controllernya ini. Jadi kalau halamannya itu isinya home, maka echo PHP, echo aktif seperti ini. Oke, kemudian kalau kita refresh, nah seperti ini, dia akan aktif. Kalau pindah ke produk, ini ya, ini belum bisa ya, karena kita belum buat controller produk. Pelanggan juga sama. Nanti ini kalian copy, kemudian paste di setelah ini menu item. Jadi aktif ini tergantung dari templatenya ya. Templatenya itu pakai yang apa. Oke, ini kita ganti. Ini kan berarti nanti kontrolnya produk, berarti ini produk. Kalau ini berarti penjualan.
ini pelanggan, kemudian ini pengguna. Oke, selesai. Jadi nanti kalau kita udah bikin apa namanya tab controller baru atau menu baru, ini pindah, otomatis sudah ada aktif menu bagian ini. Lanjut pada bagian ini, judul halaman ini nanti judulnya akan ganti sesuai dengan halamannya ya. Kita buka pada bagian template lagi, bagian ini kalian tuliskan echo PHP, kemudian judul halaman. Nah, ini kan mencetak variabel judul halaman ya. Berarti variabel ini ada isinya. Nah, isinya ini dia diisi melalui controllernya bagian home ini. Jadi setiap pemanggilan controller ini akan memberikan judul halaman. Jadi seperti ini. S data, kemudian array, kemudian array, kemudian ini judul halaman sama dengan halamannya itu misalkan kita kasih nama aplikasinya, aplikasi kasir, kemudian seperti ini, kemudian dashboard, terus ini koma. Oke, seperti ini titik koma. Sebentar, oh ya, ini kurang panah kayak ini. Oke, jadi sdata ini nanti akan dilempar ketika menampilkan view beranda. Kita kasih ini sdata, dimana sdata itu berisi variabel judul halaman. Terus judul halaman ini berisi sebuah teks aplikasi kasir. Jadi ini nanti akan dicetak pada bagian ini. Terus nama variabel judul halaman ini dia berasal dari ini nama variabelnya. Kalau kita refresh, sebentar, template, oh ini title ya, ini kan title ini kan yang bagian sini. Oh ini udah berhasil. Aplikasi dashboard, berarti ini kita juga cetak pada bagian ini ya, yang ini berarti masuknya di bagian nah ini paste, refresh, nah seperti ini. Oke, jadi ini nanti akan otomatis sesuai dengan nanti dia masuk ke halaman mana. Oke, itu saja pada video kali ini, yaitu untuk isiannya adalah pertama bagian config PHP ini kalian isi sesuai dengan seperti ini. Gunanya adalah biar bisa tampil ikonnya. Kedua, ini index PHP-nya sekalian kalian kosongin, berfungsi sebagai menghilangkan indeks PHP. Jadi kadang itu kalau kalian pindah ke halaman pakai CI, itu kadang di sini udah kadang kepanggil kayak gini. Biar hilang makanya dikasih indeks PHP, dikosongin indeks PHP-nya pada bagian ininya. Terus bagian template tadi sidebar-nya ini kalian ubah sesuai dengan ikonnya. Jadi untuk ikonnya ini kalian ngambilnya dari source internet, dia pakai template apa. Jadi tiap template Bootstrap ataupun Tailwind itu ikonnya itu pakai apa. Kalau BX berarti cari ada di internet BX icon. Kalau I berarti ya I icon. Jadi ada banyak macamnya. Terus kedua, bagian ini, bagian aktif menu, ini fungsinya tadi biar bisa
ketika dia buka halaman dashboard, maka ini yang akan aktif ke dashboard. Caranya pakai ini, S halaman distributed segment. Jadi distributed segment ini satu ini dia diambil dari ini home ini. Nah, home ini. Jadi ini 0, ini 1. Jadi dia ngambil dari URL yang aktif dia sekarang. Dan 1 ini adalah nama dari controllernya. Oke, itu saja pertemuan pada video kali ini. Silahkan dikerjakan.